Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ketujuh, Istirahat, Hubungan dan Penyembuhan. Kamis, 12 Agustus, menemukan istirahat setelah pengampunan. Keluarga Yusuf akhirnya tiba di Mesir. Tidak ada lagi rahasia kelam dalam keluarga. Saudara-saudaranya pasti telah mengakui telah menjual Yusuf ketika mereka menjelaskan kepada ayah mereka bahwa anak yang dia pikir telah dibunuh sekarang adalah Perdana Menteri Mesir. Meskipun tidak selalu tepat atau bijaksana untuk memulihkan hubungan, ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat mengampuni. Kita mungkin tidak dapat memeluk dan menangis dengan orang yang telah menyakiti kita, tetapi kita mungkin ingin menyuarakan pengampunan kita, baik secara lisan maupun tulisan. Dan sekarang saatnya untuk melepaskan rasa sakit sejauh yang kita bisa. Mungkin rasa sakit akan tetap tinggal, tetapi setidaknya kita bisa berada di jalan menuju kesembuhan. Ketika kita membaca Kejadian 50 ayat 15-21, apa yang saudara-saudara Yusuf khawatirkan dan mengapa mereka khawatir tentang hal itu? Apa yang ketakutan ini katakan tentang diri mereka sendiri? Saudara-saudara Yusuf telah tinggal di Mesir selama 17 tahun. Namun, ketika Yakub meninggal, mereka takut bahwa Yusuf akan balas dendam. Mereka menyadari kembali betapa mereka telah menyakiti Yusuf. Yusuf meyakinkan mereka kembali akan pengampunannya sekarang setelah kematian ayah mereka. Penyegaran ini mungkin baik untuk Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Jika lukanya dalam, kita mungkin harus memaafkan berkali-kali. Ketika ingatan akan yang salah datang ke pikiran kita harus segera pergi kepada Allah dalam doa dan membuat pilihan untuk mengampuni lagi. Bagaimanakah Kejadian 50 ayat 20 membantu menjelaskan setidaknya sebagian kesediaan Yusuf untuk mengampuni dosa saudara-saudaranya terhadapnya? Yusuf dengan sungguh percaya bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membantu menyelamatkan dunia yang dulu dikenal dari kelaparan dan kemudian membantu keluarganya menggenapi janji Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Mengetahui bahwa Allah telah membatalkan rencana jahat saudara-saudaranya untuk membawa kebaikan, menolong Yusuf untuk mengampuni. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, berhati-hatilah agar jangan menaruh kehidupan kita pada suatu tempat atau keadaan ataupun posisi di mana kita akan dapat tergoda untuk melakukan dosa. Belajar dari saudara-saudara Yusuf, mereka melakukan akan kesalahan, mereka melakukan akan dosa ketika mereka mencoba membunuh Yusuf, dan pada akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Dan pada akhirnya perasaan bersalah ini selalu ada dan datang menghantui akan saudara-saudara Yusuf. Allah melihat segala perbuatan dosa kita, dan Roh Kudus menginsyafkan dan meyakinkan diri kita terhadap adanya dosa tersebut, dan sehingga kita seharusnya datang memberanikan diri kepada Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan kita, dan Tuhan mengampuni. Tetapi seringkali walaupun kita sudah datang kepada Tuhan dengan perasaan bersalah oleh karena dosa yang kita lakukan, kita sudah memohon ampun kepada Tuhan dan sebenarnya Allah mengampuni, tetapi seringkali perasaan bersalah oleh karena perbuatan yang kita sudah pernah lakukan di masa lalu datang di dalam pikiran kita, dan apabila kita mengizinkan itu menguasai akan pikiran kita, itu akan berdampak negatif pada kesehatan tubuh kita, karena pikiran dan tubuh saling berkaitan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya jangan biarkan rasa bersalah menghancurkan akan kehidupan kita. Kita harus beriman kepada Tuhan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, bertobat, meminta ampun, kita percaya bahwa Allah sanggup untuk mengampuni kesalahan kita. Dan pada posisi ini Allah menjadi pelupa. Apa maksudnya? Allah tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan serta penuh kasih.
Ia akan mengampuni orang-orang yang sungguh-sungguh menyesal dan mau bertobat. Janganlah kita terperangkap di dalam perasaan bersalah yang terus bermain di dalam pikiran kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan mengampuni dan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang baru di dalam Kristus, sehingga kita akan memperoleh istirahat di dalam kehidupan kita. Maafkan diri kita, belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, sehingga kita boleh lebih baik pada saat ini, dan lanjutkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih atas janji pengampunan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.